busuk tercium, Benny Wenda dari OPM minta Lukas NMB dibebaskan. Kasus yang menimpa Lukas NMB sepertinya tidak berakhir sampai di kasus suap saja. Ada sesuatu yang lebih besar lagi dan menunggu terungkap. Ada banyak layar yang selama ini tertutup rapat tapi berhasil dikupas satu persatu. Salah satunya adalah tokoh organisasi Papua Merdeka Benny Wenda menyampaikan dukungan untuk Lukas NMB yang saat ini sedang ditahan oleh KPK. Dia meminta agar Lukas NMB segera dibebaskan. Indonesia harus segera membebaskan Gubernur Lukas NMB yang ditangkap atas tuduhan korupsi palsu. Gubernur NMB lumpuh dan membutuhkan perhatian medis segera. Sementara dia ditahan oleh Indonesia, nyawanya dalam bahaya. Cuit Benny via akun Twitternya. Perlakuan NMB tak lepas dari sikapnya yang semakin vokal menentang kebijakan kolonial Indonesia di Papua Barat. Dia menentang pembagian Indonesia atas Papua Barat dengan provinsi-provinsi baru. Taktik memecah belah dan menguasai yang dirancang untuk mencuri sumber daya alam kami. Katanya lagi, Benny Wenda itu tukang bikin gaduh bukan? Kenapa tukang bikin gaduh mendukung Lukas NMB? Orang yang berniat memerdekakan Papua mendukung seorang tersangka suap. Orang awam sekalipun sudah bisa mencium aroma busuk ini. Tentu saja ini ada indikasi hubungan dekat antara Lukas NMB dengan OPM. Saat ini KPK sedang berusaha mengusut dugaan aliran dana dari Lukas NMB kepada kelompok separatis itu. Tapi jangan terlalu banyak berharap mengingat KPK saat ini agak bikin ngelus dada. Belakangan ini suka blunder dan setengah-setengah dalam mengusut kasus. Berikutnya adalah seseorang bernama Anton Gobay yang ditangkap oleh polisi Filipina karena kedapatan memiliki 12 senjata ilegal pada 7 Januari 2023 lalu. Anton mengaku senjata ilegal tersebut akan dikirim ke Papua untuk mendukung kegiatan-kegiatan bersenjata di sana. Sebelumnya dia 2 kali gagal karena ditipu. Pada percobaan ketiga dia berhasil. Selain itu Anton juga ingin membuka jaringan baru pembelian senjata ilegal dari Filipina ke Papua. Jadi ini semakin membuktikan pemikiran kita bahwa senjata ilegal dari luar adalah salah satu sumber utama persenjataan kelompok KKB di Papua. Selain itu senapan dan amunisi ilegal juga didapat dari jalur darat Papua Nugini, hasil perampasan dari TNI Polri dan jual beli dengan oknum aparat. Dari sini kita bisa melihat ada banyak oknum pengkhianat yang menyebabkan kekacauan di Papua hingga saat ini. Semua karena the power of money. Uang membutakan mata, hati dan nurani. Masa bodoh dengan kehancuran Papua, yang penting dapat uang banyak. Dan menariknya adalah jubir Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambong mengatakan bahwa Anton Gobay bukan bagian dari organisasinya itu. Dia bilang Anton berasal dari kelompok West Papua Army, pimpinan Benny Wenda. Silakan tarik benang merahnya, Anton bagian dari kelompok Benny Wenda. Dan Benny Wenda mendukung Lukas agar dibebaskan. Dan di beberapa foto yang beredar, Anton Gobay bersama yang lain berfoto dengan Lukas NMB. Kata dia sih itu tidak benar. Pantesan KKB agak susah diberantas. Mereka punya jaringan orang dalam mendapatkan pasokan senjata bahkan oleh orang yang seharusnya membela negara ini. Pantesan saja dana otsus untuk Papua sedemikian besarnya selama bertahun-tahun lamanya. Tapi hasil pembangunan tidak sepadan. Papua tetap menjadi wilayah yang paling tertinggal. Papua tetap saja miskin. Dan di balik semua itu ada kerajaan politik yang mengacak-ngacak negara ini. Mengerikan. Harusnya pemerintah langsung menumpas habis kelompok ini. Yang paling penting adalah tangkap semua pengkhianat yang ikut mengacak-acak Papua. Semua bisa dimulai dari penangkapan orang-orang yang terlibat pemasokan senjata ke KKB. Matikan jalur distribusi senjata. Tanpa senjata mereka tak akan bisa apa-apa. Mereka tak akan bisa bertahan sampai sekarang ini. Basmi semua yang terlibat. Kalau logistik persenjataan tidak diputus, sampai kapanpun pemerintah tak akan bisa atasi masalah Papua ini. Senjata itulah yang bikin konflik tidak ada habisnya. Dengan senjata mereka bisa melawan. KKB bisa bertahan karena ada sokongan dana dan senjata. Usut Lukas NMB, mungkin kuncinya ada di dia. Banyak yang panik dengan penangkapan Lukas NMB. Mungkin akan ada banyak kebusukan yang terbongkar dan bangkai yang terkuak. Bagaimana menurut Anda?